Keperawatan jiwa dan tren serta isu dalam keperawatan jiwa. Pendahuluan. Menurut Ana, keperawatan jiwa adalah area khusus dalam praktik keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik untuk meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kesehatan jiwa pada fungsi yang terintegrasi dalam kondisi sehat dan sakit. Sejarah keperawatan jiwa global. Menurut Hippocrates, penyakit gangguan jiwa menggambarkan gangguan 4 komponen cairan tubuh atau hormon panas, dingin, kering, dan kelembapan. Sedangkan menurut Aristoteles, pikiran dikaitkan dengan hati, dan sedangkan menurut Galen, gangguan emosional dan mental dikaitkan dengan otak. Sejarah keperawatan jiwa global. Perilaku manusiawi terhadap orang yang sakit jiwa mengalami kemunduran karena individu yang sakit jiwa dikucilkan dari masyarakat dan dikurung di rumah sakit atau institusi. Sejarah keperawatan jiwa global. Clifford Birch menurut kisah tentang pengalaman sebagai pasien, Fountaine House, sebuah pusat rehabilitasi praktis untuk klien yang sakit jiwa, didirikan di New York pada tahun 1947. Menurut Peplau, sejarah perkembangan keperawatan psikiatris juga dimulai pada tahun 1773 dan Harry Steg Sufyan. Lobotomi frontal manusia pertama dilakukan pada tahun 1936. Fenotiazin diperkenalkan di Amerika Serikat di antara tahun 1952 dan tahun 1960-an untuk mengobati gejala utama psikosis, memungkinkan klien untuk lebih responsif terhadap perawatan terapeutik. Sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Pada penjajahan Belanda tahun 1799, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Rumah Sakit Binnen Hospital di Jakarta. Tujuannya untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Tidak ada perkembangan profesi keperawatan setelah penjajahan Inggris dan kembali ke tangan Belanda. Kesehatan penduduk Indonesia menjadi lebih baik. Didirikan Rumah Sakit Stafverband di Glodok, Jakarta pada tahun 1819. Sekarang RSCM, RSPGI, Cikini, RSST, Karolus, dan RS Elizabeth berdiri sekolah perawat. Pada penjajahan Inggris tahun 1812 sampai 1816, sebuah kesehatan adalah memiliki setiap manusia, upaya memperbaiki derajat kesehatan pribumi dan merawat ODGJ dan tahanan. Pada penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945, zaman kemunduran dan kegelapan bagi keperawatan. Pemerintah Jepang mengambil alih pimpinan rumah sakit, wabah penyakit karena ketidaktersediaan obat di rumah sakit. Pada zaman kemerdekaan, 4 tahun pasca kemerdekaan, pendirian rumah sakit dan balai pengobatan. 1952 berdiri sekolah keperawatan. 1962 Departemen Kesehatan mendirikan Akper. 1985 UI mendirikan PISEK dan FK. Setelah itu berdiri PISEK lainnya di Unpad, UGM, Unpid, dan Unhas. Mental health care changes. 1. Meningkatnya jumlah penggangguan jiwa setiap tahunnya. 2. Need to maintain mental health stability. Yang ketiga, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gangguan jiwa. Yang keempat, adanya mental health global action dalam programnya. Yang kelima adalah perubahan peran perawat. Yang ketujuh, perubahan program pembelajaran bagi perawat jiwa. Dan ke-8, pentingnya meningkatkan riset evidence base. Yang berikut adalah isu dalam keperawatan jiwa. Ethical dilema pada isu pelayanan keperawatan jiwa. Yang pertama, apakah pasien yang berperilaku mengganggu harus dikurung? Yang kedua, kalau hubungan terapeutik sudah selesai, boleh tidak mempunyai hubungan lanjut dengan pasien? Yang ketiga, apakah pasien psikotik boleh menolak untuk dirawat? Yang berikut adalah isu dalam etik pelayanan. Ini adalah gambar-gambar dari isu dalam etik pelayanan. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat. 2. Perawat harus punya kemampuan dalam menggunakan komputer. Yang ketiga, distance learning. Yang keempat, konsumen sekarang sudah punya pengetahuan lewat internet tentang kesehatan dan berbagai penyakit. Yang kelima, konsumen semakin tertarik dan mempunyai pengetahuan tentang promosi kesehatan dan juga pencegahan penyakit. Yang keenam, perawat harus memahami perubahan peran konsumen ini
dan mempunyai keterampilan yang memadai dalam menolong klien dan keluarga untuk memaksimalkan peran perawat dalam merawat klien di rumah. Yang terakhir, adanya organisasi atau gerakan konsumen, misalnya Hearing Voice North, komunitas peduli skizofrenia. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berkaitan dengan tren dan isu, perawat perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui riset yang mendukung justifikasi untuk tindakan keperawatan evidence-based, karena pendidikan perawat jiwa harus selalu ditingkatkan. Sekian dan terima kasih.